Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang debit. Nah, debit ini bukan debit yang di bank ya, tapi debit di matematika untuk mencari volume. Sebelum kita masuk ke debit, kalian masih ingat kan tangga satuan panjang? Kilometer, hektometer, dekameter. Nah, satuan yang dipakai itu satuan panjang. Nah, jika sudah hafal satuan panjangnya, maka untuk masuk ke bab debit ini akan lebih mudah. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sekarang kita masuk ke satuan volumenya, karena debit itu menghitung atau mengukur volume. Coba kalian lihat, ini ada gambar gelas aqua. Di gelas aquanya itu yang Ibu beri lingkaran merah, terlihat kan? 220 mililiter. Satuan ukuran dalam satuan volume merupakan suatu petunjuk bahwa bahasan yang sedang dibicarakan adalah volume atau isinya. Nah, seperti gelas aquanya ini, 220 ml itu berarti isi air di volume. Isi air di dalam gelas aqua itu adalah 220 ml. Contoh satuan volume lainnya untuk mengukur air seperti di gelas aqua ini, minyak, volume benda, dan lain sebagainya. Satuan volume dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti satuan kubik, liter, dan cc. Antara satuan volume tersebut memiliki hubungan persamaan ukuran yang dibahas dalam konversi satuan volume. Misalkan nilai 1 cc air yang senilai dengan 1 ml air. Nah, 100 cc itu sama dengan 100 ml. Kalau misalnya di rumah mamah kalian punya gelas ukur, biasanya gelas itu yang berukuran 500 ml paling tinggi. Untuk membuat kue biasanya mama-mama pakai gelas ukur itu. Nah, kita lihatnya ada cc dan mililiter. Ternyata cc itu sama dengan mililiter. Jadi kalau di gelas ukurnya 100 cc berarti itu juga 100 mililiter. Satuan cc sendiri merupakan satuan yang sering digunakan untuk menyatakan takaran air. Cc itu adalah singkatan dari cubic centimeter atau dalam bahasa Indonesianya centimeter kubik atau cm pangkat 3. Di mana satuan tersebut merupakan salah satu bagian dari satuan kubik untuk menyatakan volume. Selain dalam satuan sisi, ukuran itu dapat dinyatakan dalam satuan liter atau kubik. Nah, tadi kan kita di awal-awal membicarakan tentang tangga satuan panjang ketika membahas tentang kecepatan. Sekarang kita membahas tentang volume atau debit. Ada tangga konversi satuan volume, tapi dalam kubik. Karena tadi bisa juga dihitung dengan sisi. Sama seperti satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi bedanya karena ini dalam kubik atau pangkat 3, maka semuanya ditambahin pangkat 3. Kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, jam pangkat 3, meter pangkat 3, dan seterusnya. Kalau di satuan panjang, kalau turun satu tangga berarti dikali 10. Naik satu tangga dibagi 10. Kalau di tangga konversi satuan volume dalam kubik ini, kubik itu pangkat 3, maka 10 tadi itu kita kalikan 10 lagi dan kali 10 lagi atau 10 pangkat 3. Maka ketika turun satu tangga harus dikalikan 1000 atau nolnya ada 3. Dan ketika naik satu tangga berarti harus dibagi 1000. Nolnya ada 3 juga yang ditendang atau dicoret. Tadi kan sudah tangga konversi dalam kubik ya. Ini ada tangga konversi satuan volume dalam liter. Kalau dalam kubik itu tinggal ditambahin pangkat 3. Kalau ini bahasanya agak sedikit berbeda. Ada KL, HL, DAL, L, DL, CL, ML.
kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan milimeter. Kenapa Ibu tadi bilang kalau kalian sudah hafal satuan panjang, tangga satuan panjang ketika pembelajaran kecepatan, maka kalian akan gampang untuk mengerjakan di volume atau debit ini karena sama di depannya kilo, hekto, deka. Tapi ketika meter diganti jadi liter, dm jadi desiliter, cm jadi sentiliter, dan m jadi mililiter. Kalau konversi satuan volume dalam liter ini seperti satuan panjang. Ketika turun satu tangga dikalikan 10, ketika naik satu tangga dibagi 10. Nah, hubungan antara tangga konversi satuan volume dalam kubik dan liter. Tadi ada kilometer pangkat 3, sentimeter pangkat 3. Dengan liter tuh hubungannya apa ya? Jadi, yang harus kalian ingat, 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Sedangkan 1 meter pangkat 3 sama dengan 1 kiloliter. Dan 1 sentimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 cc atau 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Contohnya. Nah, ini bisa kalian lihat di tangga satuan volumenya. KL itu sama dengan meter kubik, liter sama dengan desimeter kubik, dan mililiter sama dengan sentimeter kubik. Contoh nih, Ibu punya 1 kiloliter. Berapa meter kubik ya? Karena tadi sudah dibilang 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik. Kalau 1 liter berapa desimeter kubik ya? Kalau 1 hektoliter berapa sentimeter kubik? Nah, yang pertama tadi 1 kiloliter berapa meter kubik? Sama dengan 1 meter kubik karena 1 kiloliter itu yaitu 1 meter kubik. Kalau 1 liter berapa desimeter kubik? 1 desimeter kubik ada tuh di atasnya. 1 desimeter sama 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, kalau ini tidak ada kan di dalam kotak, tidak ada di dalam tangga juga. 1 hektoliter sama dengan berapa sentimeter kubik? Hektoliter di mana ya? Hektoliter itu setelah kiloliter. Kalau sentimeter kubik ada di mana ya? Sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Jadi, turun apa naik dari kiloliter ke mililiter? Ya, jadi turun. Turunnya berapa? Tangga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunnya 5 tangga. Jadi, ditambahin nolnya ada 5. Karena dia harus dikali 100.000. Jadi 1 hektoliter itu sama dengan 100.000 sentimeter kubik. Semoga sampai sini kalian udah paham ya. Nah, contoh soal yang lain. 100 liter berapa cc ya? Kalau tadi udah Ibu kasih tahu, 1 liter itu 1 desimeter kubik. Maka kalau 10 liter sama dengan 10 desimeter kubik. Kalau 1 sisi itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Nah, dari desimeter ke sentimeter turun 1 tangga. Karena dia kubik atau pangkat 3, maka dikalikannya harus dikali 1000. Jadi 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 cm kubik atau 10.000 cc. Contoh lainnya, 100 ml harus dirubah ke liter karena ini sama-sama ada di satuan panjang, satuan volume liter, maka tidak perlu diubah seperti tadi di satuan volume kubik. 100 ml ke liter. Naik apa turun?
Coba ingat nggak sama tangganya? Nih, Ibu kasih. Dari 100 ml ke liter naik 3 tangganya. Mililiter, sentiliter, desiliter ke liter. Oke, jadi dibagi berapa? Dibagi 1000. Jadi 10 dibagi 100 ml yaitu 100 dibagi 10.000 liter. Maksud Ibu. Jadi 0,1 liter. Nah, tadi itu kita sudah menggunakan tangga satuan volume kubik dan satuan volume liter. Nanti jangan lupa ketika ada soal, kalian lihat dulu apakah itu satuan volume kubik atau satuan volume liter. Jadi kalian bisa menggunakan tangganya dengan benar. Sekarang kita masuk ke debit. Debit sendiri itu sama seperti kecepatan. Ada rumusnya. Kalau kecepatan itu segitiga JKW, kalau debit itu segitiga V, D, sama W. V itu volume, hasilnya dalam liter per desimeter atau desimeter kubik. D itu debit, liter per jam atau desimeter kubik per jam, sedangkan W itu waktu per jam, per menit, per detik. Nah, sama seperti JKW, kita tutup kalau ingin mencari V volume, berarti tutup V-nya hasilnya D dikali W. Kalau kita mau mencari D, ditutup D-nya hasilnya D sama dengan V dibagi W. Kalau kita cari W, ditutup W-nya hasilnya W sama dengan V per D. Gampang ya diingat ya. Kalau segitiga kecepatan JKW, kalau segitiga debit V, D, W. Nah, Ibu ada contoh soalnya. Untuk mengisi tangki air bervolume 3000 liter menggunakan selang diperlukan waktu 10 menit. Berapa liter per detikkah debitnya? Di soal 10 menit, tapi di jawaban kita perlu detik. Berarti nanti menitnya harus kita rubah dulu ke detik. Selalu kalau matematika, kerjakan dengan diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Diketahuinya volume 3000 liter, waktunya 10 menit. Ditanyakan, apa yang ditanyakan? Debitnya. Debitnya berapa liter per detik? Nah, sekarang kita jawab. Debit itu V per W. V-nya tadi berapa? 3000 liter. W-nya 10 menit. Tapi yang ditanyakan itu detik. Berarti harus kita ubah dari menit ke detik. 10 menit berapa detik? Ya, 10 dikali 60. Jadi 10 menit itu 600 detik. 3000 dibagi 600 sama dengan menghasilkan 5 liter per detik. Mudah ya, sama soalnya sama kecepatan yang kemarin.